Sejauh ini, setelah melakukan riset, kami setidaknya bisa menunjukkan 6 fakta bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya deflasi 2025 itu lebih ke arah penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan penurunan permintaan sehingga terjadinya penurunan harga-harga secara umum. Fakta yang pertama adalah bahwa keyakinan konsumen di bulan Januari 2025 itu mengalami penurunan gitu ya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini lebih didorong oleh ekspektasi konsumen yang mulai menurun. Kemudian hal yang paling mengakibatkan adalah masalah persediaan lapangan kerja. Nah, untuk di bulan Januari 2005 itu mengalami penurunan, bahkan di bulan yang akan datang pun ekspektasinya masih mengalami penurunan. Hal yang kedua yang menunjukkan adanya penurunan daya beli adalah terjadinya pelambatan dari penjualan eceran real. Nah, adapun untuk penjualan eceran real dari 8 komoditas yang disurvei oleh Bank Indonesia, 5 komoditasnya di bulan Januari itu mengalami kontraksi dan untuk 3 yang lainnya masih positif. Nah, secara umum di bulan Februari bahkan proyeksinya bukan lagi melambat tetapi akan mengalami kontraksi. Untuk hal lain, yang ketiga, fakta yang menunjukkan bahwa terjadinya penurunan daya beli adalah penurunan PPN di bulan Januari 2025. PPN di bulan Januari 2025 realisasinya hanya sebesar 24,6 triliun, sedangkan di tahun 2023 realisasinya sebesar 74 triliun dan di tahun 2024 adalah sebesar 57 triliun. Realisasi di Januari 2025 ini bahkan lebih rendah kalau kita bandingkan dengan realisasi penerimaan PPN di tahun 2021 pada saat pandemi, yaitu sebesar 26 triliun. Bahkan kalau kita bandingkan ke dalam periode Januari di 12 tahun yang lalu, di tahun 2014 sebesar 31,6 triliun. Fakta lain yang menunjukkan adanya penurunan daya beli adalah bahwa penjualan mobil dan motor di periode Januari-Februari 2025 lebih rendah dibandingkan dengan penjualan di periode Januari-Februari 2024. Hal lain yang menunjukkan adanya pelemahan daya beli adalah bahwa terjadinya perlambatan kredit untuk konsumsi rumah tangga. Nah, pelambatan kredit konsumsi untuk rumah tangga ini bahkan sudah terjadi sejak Oktober tahun 2024. Dan di Januari 2025, pelambatan ini terus mengalami penurunan. Kalau di Oktober tahun 2024 pertumbuhannya sekitar 11%, sekarang tinggal 10,4%. Nah, adapun indikator terakhir dari penurunan daya beli masyarakat adalah kenaikan NPL. Nah, untuk NPL sendiri di Januari 2025 kredit konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan untuk tingkat NPL-nya. Bahkan, NPL untuk konsumsi rumah tangga ini mengalami tren yang terus mengalami kenaikan sejak Oktober tahun 2022 pasca adanya perbaikan setelah adanya pandemi COVID dari tahun 2020. Itulah setidaknya tanda-tanda bahwa deflasi yang terjadi di Februari lebih didorong oleh penurunan daya beli.